Real Madrid adalah tempat impian para pemain sepak bola. Sebab di sanalah para pemain top berkumpul. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakak, sampai Karim Benzema. Rasa-rasanya semua sepakat mengakui hal itu. Kecuali mungkin Kylian Mbappe, yang entah karena naif atau apa, tak jadi bergabung ke Real Madrid. Padahal kalau bergabung ke Los Merengues sudah jaminan juara. Kemarin saja Real Madrid menambah koleksi Liga Champions, membuat El Real makin menasbihkan diri sebagai satu-satunya raja di Eropa. Barangkali karena itu pula kehidupan di Real Madrid sangat keras. Pemain yang masuk ke Real Madrid atau sudah mengenyam pendidikan di Castilla mesti bekerja keras. Tak berkualitas, jangan harap bermain di skuad utama. Maka mereka yang tidak kuat, kerja keras mereka masih di bawah standar Los Galacticos akan tersisih. Lebih parah lagi, mereka akan dibuang dari Real Madrid. Namun dengan hengkang dari Real Madrid, pemain berikut justru mendulang kesuksesan atau minimal bisa menunjukkan kualitasnya yang lebih baik. Nah, berikut ini pemain yang justru bersinar setelah hengkang dari Real Madrid. Álvaro Negredo memang seperti tenggelam. Si pemain kini bermain untuk tim papan bawah Liga Spanyol, Cadiz. Namun, Álvaro Negredo adalah ex-pemain Real Madrid. Real Madrid Castilla membelinya dari Rayo Vallecano tahun 2005. Namun pada 2007, ia dijual ke Almeria. Negredo justru mengalami peningkatan kualitas. Setidaknya jika di Castilla ia hanya mengemas 18 gol, bersama Almeria, Negredo membukukan 31 gol. Performanya itu membuat Real Madrid kepincut untuk mendatangkannya lagi. Tentu tawaran yang datang adalah dari tim utama. Ironisnya, uang 5 juta euro kala itu hanya untuk membuat Negredo jadi penghias skuad. El Real tak memberinya kesempatan barang semenit, sampai ia akhirnya dijual ke Sevilla. Dari situ Negredo mulai menunjukkan kualitasnya. Ia meraih 1 Copa del Rey ketika berseragam Sevilla. Negredo mencetak 85 gol bersama Sevilla, bikin Manchester City tertarik membelinya. Bersama City, Negredo bahkan pernah mencicipi juara Liga Inggris. Barangkali kamu akan terkejut mendengar nama Juan Mata masuk ke daftar. Tapi ya, memang Mata pernah bermain untuk Real Madrid. Bahkan gelandang energik dan elegan itu pernah menjadi ikon Real Madrid Castilla. Ia bergabung ke tim muda Real Madrid pada tahun 2003. Waktu itu Akademi Real Madrid dengan bangga mengenalkan Juan Mata. Mereka senang sekali dengan kualitas sang maestro lini tengah tersebut. Akan tetapi Juan Mata justru tak diberi kesempatan sedetik pun bermain di tim utama. Mata justru dijual cuma-cuma ke Valencia. Bersama Valencia, Juan Mata justru makin bersinar. Ia bahkan pernah membawa pulang Copa del Rey tahun 2008. Setelah itu, Mata tidak melakukan tamasya ke banyak klub. Usai dari Valencia, ia bergabung ke Chelsea untuk mengambil trofi Liga Champions dan Piala FA. Ia makin mantap disebut salah satu gelandang terbaik Spanyol setelah berhasil meraih treble kecil-kecilan bersama Manchester United. Dari nama sebelumnya, hanya Mateo Kovacic yang memiliki pengaruh signifikan di Real Madrid. Setidaknya ia mendapat banyak trofi ketika memperkuat Los Merengues, termasuk treble Liga Champions. Tapi Kovacic segera disadarkan bahwa yang ia masuki adalah Real Madrid. Real Madrid terus berbenah dengan mendatangkan pemain hebat. Posisi Kovacic pun terancam, apalagi persaingan di lini tengah makin ketat di mana Casemiro, Toni Kroos dan Modric akan selalu jadi opsi utama. Hal itu memaksanya hengkang.
Catatan 100 lebih caps bersama Real Madrid belum cukup untuk membuatnya bertahan. Ia harus meninggalkan Real Madrid dan bergabung ke Chelsea. Berpindah tim tak membuat sentuhan Kovacic hilang. Chelsea justru menjadi destinasi yang tepat untuk seorang pemain tengah yang potensial. Kovacic akhirnya meraih juara Liga Champions lagi. Plus, ia kerap jadi andalan Chelsea dengan 184 caps selama ini. Banyak pengamat berpikir bahwa Real Madrid telah menemukan permata pada diri Achraf Hakimi. Ia menjadi salah satu bek sayap potensial yang bisa jadi andalan Real Madrid untuk 10 tahun ke depan. Namun pengamatan itu tidak terlampau jitu. Masalahnya, di Real Madrid Hakimi hanya mendapat sejumput kesempatan bermain. Ia hanya memainkan 17 laga walaupun turut mengangkat si kuping besar. Hakimi kemudian pergi dari Real Madrid dan bergabung ke Dortmund dengan status pinjaman. Di Dortmund, Hakimi secepatnya jadi bek sayap paling berbahaya. Meski hanya dalam waktu 2 musim, ia menciptakan 17 assist. Tapi kualitas itu belum cukup. Madrid justru menjual Hakimi ke Inter seharga 43 juta euro. Labene Yammata dan Antonio Conte adalah kombinasi yang tepat untuk menyulap Hakimi jadi bek sayap paling berharga. Buktinya, Hakimi membawa Inter meraih Scudetto dan nilai pasarnya pun naik. Hakimi yang tadinya pemain murah justru dibeli Paris Saint-Germain dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 66 juta euro. Tentu kamu terkejut, apa pernah Fabinho bermain untuk Real Madrid? Iya, nggak salah sih kalau terkejut, sebab Fabinho memang tak semenit pun tampil di tim utama Los Blancos. Ia bermain untuk Real Madrid Castilla, itu pun datang dengan status pemain pinjaman. Meski begitu, Fabinho pada saat itu telah menjadi buah bibir di seluruh Eropa. Hampir semua pengamat menyayangkan keputusan Real Madrid tidak mempermanenkan Fabinho. Padahal ia adalah salah satu gelandang yang memiliki masa depan yang cerah. Fabinho sebetulnya pernah bermain untuk tim utama Real Madrid. Tapi itu hanya 1 laga. Setelah itu ia dibuang Rio Ave ke Monaco dan pada akhirnya meraih kesuksesan bersama Liverpool. 170 caps ia catat untuk The Reds. Fabinho juga turut mengangkat trofi Liga Inggris dan Liga Champions. Bek sayap andalan Pioli ini sebelum di AC Milan adalah pemain Real Madrid. Namun, Los Galacticos membelinya hanya untuk menjadi penghangat bangku cadangan. Ia hanya sebentar di Real Madrid. Setelah 23 caps, Theo memilih mengemasi kopernya dan angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Sebelumnya oleh Real Madrid pada musim 2018-2019, ia dipinjamkan ke Real Sociedad sampai ia bergabung ke AC Milan pada tahun 2019. Memperkuat Rossoneri justru membuat Theo lebih kuat. Ia menjelma bek sayap paling tangguh di era modern milik AC Milan. Posisinya bahkan nyaris tak pernah tergantikan. Di Milan, setidaknya Theo Hernandez sudah bermain selama 10.000 menit lebih. Theo juga menjadi pemain kunci Rossoneri meraih Scudetto. Sergio Reguilon tak menemukan dirinya berharga di Real Madrid karena seorang Marcelo jauh lebih bersinar. Reguilon baru menemukan nilainya sebagai seorang pemain setelah pergi dari Real Madrid. Keputusannya hengkang dari Los Blancos setelah mengemas 22 pertandingan adalah keputusan penting. Real Madrid pada tahun 2019 melepas Reguilon ke Sevilla dengan status pinjaman. Ia memulai pijakan baru di klub Spanyol lainnya. Klub seperti Sevilla tidak akan membuat kualitas Reguilon mubazir. Ia menjelma bek kiri paling berharga di tubuh Sevilla dengan catatan 38 laganya.
Reguilon membawa Sevilla juara Europa League tahun 2020 dan tak bisa tidak, prestasi itu membuat harganya melonjak. Tottenham Hotspur yang ngebet juara Eropa setelah ratusan purnama tergiur pada sosok Reguilon. Tapi sang bek tidak murah lagi. Dan Spurs meski mengeluarkan biaya 521 miliar rupiah untuk Reguilon. Di antara pemain lain, perjalanan Marcos Alonso lah yang paling terjal. Ia memang dilahirkan dari rahim Real Madrid. Namun Alonso hanya bermain 1 kali di skuad utama. Potensinya masih belum kelihatan kala itu. Real Madrid pun memutuskan menjualnya ke Bolton. Bolton, apa yang diharapkan Alonso di sana? Ia pun masih belum menemukan sentuhan terbaiknya. Sampai Fiorentina datang merekrut Alonso tanpa biaya. Dari sinilah potensi Alonso terlacak oleh Chelsea. Ia yang oleh La Viola dipinjamkan ke Sunderland, kelihatan kualitasnya setelah 20 kali bermain untuk Sunderland. Chelsea akhirnya tertarik mengangkatnya pada tahun 2016. Dari sinilah semua potensinya keluar dan meraih prestasi yang ia idam-idamkan, seperti Liga Champions dan Piala Super Eropa.